Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 algoritma 2 akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami, yaitu tugas dari praktikum algo. Pertama-tama, sebelum kami memulai diskusi, alangkah baiknya apabila kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya, Elena Siti Aisyah, dengan NIM 2224 1010 3014. Saya Sarika Utama dari Janto dengan NIM 222410103045. Saya Marterlina Anggraini dengan NIM 2224 10103074. Topik bahasan kali ini yaitu di modul 1 terdapat rekursif dan palindrom, modul 2 terdapat brute force. Di rekursif dan palindrom terdapat dua soal, yaitu soal nomor 1 buat algoritma untuk mengecek apakah list berisi n bilangan merupakan palindrom, dan yang kedua, buatlah algoritma untuk mencari bilangan terbesar dari sebuah list bilangan. Di nomor 1A terdapat soal, yaitu periksalah apakah pengecekan ini bisa diselesaikan secara rekursif, memiliki base case, recursive case, dan apakah dengan menerapkan recursive case berkali-kali bisa menuju base case. Belum. Terus jawaban dari kelompok kami yaitu base case dari palindrom ialah ketika panjang string yang diberikan adalah 1 atau kurang. Pada kasus ini, string tersebut pasti merupakan palindrom karena hanya terdiri dari satu karakter atau bahkan tidak ada karakter sama sekali. Dalam implementasi fungsi rekursif untuk memeriksa apakah sebuah string palindrom atau tidak. Base case ini bisa diidentifikasi dengan kondisi di mana panjang string adalah 1 atau kurang. Dan yang kedua, masalah palindrom dipecah menjadi masalah palindrom yang lebih sederhana. Ketika menyelesaikan masalah dengan teknik rekursif, seringkali diperlukan pendekatan divide and conquer, yang artinya bagi dan taklukkan, yang melibatkan memecah masalah yang kompleks menjadi submasalah yang lebih sederhana. Dan bahasan yang ketiga yaitu mencari palindrom list dengan menerapkan recursive case akan diubah menjadi indeks awal dilawankan dengan indeks akhir dan seterusnya sampai bertemu base case-nya. Ketika base case-nya yaitu panjang string-nya 1 bis atau kurang. Berikutnya soal 1B, desain dan implementasikan palindrom list untuk mengecek apakah list merupakan palindrom. Di sini kami membuat program yang dimana di sini kami menggunakan import OS dan Colorama. OS adalah modul untuk mengakses fungsi sistem operasi dan Colorama modul untuk memberikan output warna pada program. Dan OS sistem CLS digunakan untuk membersihkan layar ketika program dijalankan di output. Berikutnya, di sini ada def palindrom yang mendefinisikan sebuah palindrom list yang mengembalikan nilai true jika list input adalah palindrom, dan jika tidak, list input dan false jika tidak. Fungsi ini menggunakan rekursi untuk memeriksa apakah elemen pertama dan terakhir dari list sama. Kemudian
memanggil dirinya sendiri untuk memeriksa elemen selanjutnya sehingga hanya tersisa satu elemen atau tidak ada elemen sama sekali. Selanjutnya kode belum. Selanjutnya terdapat list yang dengan nama list dengan memanggil fungsi palindrom list untuk memeriksa apakah list dengan nama list ini adalah palindrom. Jika iya, maka output akan keluar list berikut palindrom, dan jika list dengan akan keluar pesan list berikut palindrom yang dicetak dengan berwarna hijau, dan jika tidak, maka akan keluar pesan list berikut bukan palindrom yang keluar warna merah. Terakhir, terdapat print kosong yang digunakan untuk memberikan baris kosong setelah output. Selanjutnya, terdapat soal 1C yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ini merupakan pohon rekursif palindrom yang dari data program tadi untuk pengecekan saat pending kita mulai dari indeks ke 0 dan dicocokkan dengan indeks yang terakhir. Gambar seperti yang ada di bawah 1, 2, 3, 4, 2, 1. 1 akan dicocokkan dengan indeks terakhir, yaitu indeks ke-5. 0, indeks ke-0 dicocokkan dengan indeks terakhir. Kemudian jika selesai, lanjut ke indeks ke-1 dicocokkan dengan 2 terakhir dari belakang. Kemudian selanjutnya indeks ke-2 dicocokkan dengan 3 terakhir dari belakang. Kemudian untuk eksekusinya, dimulai dari bawah. Ketika 3 bukan sama dengan 4, maka akan false. Untuk palindrom sendiri, jika indeks pertama atau indeks ke-0 sama dengan indeks terakhir, maka itu palindrom. Terus indeks 1 kemudian dicocokkan dengan indeks kedua terakhir, jika sama, maka itu palindrom. Tetapi pada eksekusi 3 bukan termasuk 4, maka false. Untuk selanjutnya akan bernilai false karena bukan palindrom. Karena ada 1 yang tidak cocok. Selanjutnya terdapat soal nomor 2E, yang soalnya yaitu periksalah apakah pencarian ini bisa diselesaikan secara rekursif atau memiliki base case, recursive case, dan apakah dengan menerapkan recursive case secara berkali-kali kita bisa menuju ke base case. Jawabannya dari kelompok kami yaitu base case dari recursive find max dari list bilangan adalah ketika list kosong atau hanya berdiri dari satu elemen. Maksudnya yaitu jika list kosong maka tidak ada elemen yang bisa dibandingkan sehingga nilai maksimumnya tidak dapat ditemukan. Jika listnya hanya
Jika listnya hanya terdiri dari satu elemen, maka nilai maksimumnya adalah elemen itu sendiri. Dalam kedua kasus ini, tidak perlu melakukan pemanggilan rekursif lagi, dan fungsi dapat mengembalikan nilai dengan sendirinya. Selanjutnya, masalah mencari bilangan terbesar pada sebuah list dipecah dengan membandingkan satu persatu bilangan sehingga lebih sederhana. Dan mencari bilangan terbesar pada sebuah list dengan menerapkan recursive case akan membandingkan satu persatu bilangan dimulai dari list kedua dengan list ke-1 dan seterusnya sampai bertemu case-nya. Case-nya yaitu satu elemen yang memiliki nilai terbesar dari banyaknya perbandingan tersebut. Lanjut di soal 2F. Pada soal 2F memiliki yaitu soalnya desain dan implementasikan cari terbesar dalam kurung list untuk mencari bilangan terbesar list. Codingan ini merupakan implementasi dari fungsi findMax yang menerima sebuah list number sebagai argumen dan mengembalikan nilai terbesar dalam list tersebut. Jika fungsi melakukan pengecekan apakah panjang list numbers adalah 0 atau kosong, jika benar, maka fungsi akan mengembalikan nilai non dan atau tidak ada nilai terbesar dalam list kosong ini. Dan pada baris keempat, fungsi yaitu elif len numbers sama dengan 1. Fungsi melakukan pengecekan apakah panjang list numbers adalah 1. Jika benar, maka fungsi akan mengembalikan nilai dari elemen pertama dalam list tersebut. Selanjutnya, ada baris ke-6 yaitu else. Jika kedua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, maka fungsi akan menetapkan dirinya sendiri secara rekursif dengan memanggil findMax dengan memanggil findMax pada list numbers yang telah dipotong mulai dari elemen kedua hingga akhir, atau disebut numbers dalam kurung 1.2. Dalam rekursif ini, findMax akan terus dipanggil hingga hanya tersisa satu elemen dalam list. Selanjutnya, hasil dari rekursif ini disimpan dalam variabel max underscore res, dan di baris ke-8 fungsi melakukan pengecekan apakah elemen pertama dalam list numbers itu lebih besar dari max res-nya atau nilai terbesar dari list yang telah dipotong pada rekursi sebelumnya. Jika benar, maka fungsi akan mengembalikan nilai dari elemen pertama tadi, dan jika tidak, maka akan mengembalikan nilai max res. Pada akhirnya, program ini akan memanggil fungsi findMax dengan list 1, 2, 3, 4, 5, dan 1, dan outputnya yang seharusnya menghasilkan terbesar dalam list tersebut, yaitu 5. Berikut output dari program yang sudah kami jalankan tadi. Dengan output 5. Selanjutnya, untuk soal 2G akan dilanjutkan dengan teman saya Rama. Sebelumnya, soal dari nomor 2G ini yaitu buat pohon rekursif untuk menggambarkan eksekusi. Cari terbesar dalam kurung list dengan list sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 1. Untuk Rama silakan. Ya, di sini terdapat soal dari 2G yang merupakan gambar daripada pohon rekursif proses eksekusi findMax,
yang berisikan list 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ya, di sini seperti pada codingannya, yaitu ketika line number daripada find match line daripada number atau list itu sama dengan 0, maka hasilnya akan return 0. Tetapi pada kasus ini, listnya tidaklah kosong atau panjangnya tidaklah sama dengan 0, maka akan dilanjutkan pada array, yaitu list line number sama dengan 0. Karena line numbernya juga panjang dari list ini juga tidak sama dengan 1, maka akan dilanjutkan ke kondisi selanjutnya, yaitu L. Membuat variabel di mana maxRes sama dengan memanggil fungsi find max, yaitu daripada number 1 hingga secara rekursif untuk list kedua hingga terakhir. Jadi di sini membuat variabel dulu daripada maxRes, lalu dikondisikan return number 0, karena number 0 ini yaitu pada elit ini, kondisi kedua ini, yaitu ketika panjang daripada list tersebut yaitu saudara 1, maka akan return number ke index ke 0. Indeks ke 0 sesuai dengan codingannya, ketika indeks ke 0 itu lebih besar daripada maxRes yang dibuat tadi, maka akan mengembalikan indeks ke 0. Tapi ketika maxRes yang lebih besar, maka akan mengembalikan maxRes tersebut. Jadi di sini 1 ini adalah indeks ke 0, number 0 itu tadi. Sedangkan 2 ini adalah maxRes. Jadi di rekursif di ya, di rekursif ini akan divide dan conquer ini menjadi 1 dan 2, sehingga terciptalah cuma 1 dari 2 dulu dibandingkan 1 dibandingkan dengan 2, ternyata 1 lebih kecil daripada 2, sehingga yang selanjutnya 2 akan menjadi number 0 atau indeks 0 daripada number atau list. Lalu akan dibagikan kembali karena dipanggil lagi fungsinya, yaitu find max, sehingga 2 dibagikan dengan 3. Ternyata 2 kurang dari 3, sehingga 3 akan berubah menjadi number 0. Lalu number 0 ini akan terus diulang kembali, sehingga 3 dibandingkan 4, 4 lebih besar dari 3, 4 dibandingkan 5, 5 lebih besar dari 4, dan sampai 5 dibandingkan 1, ternyata 5 lebih besar daripada 1, sehingga ketika tidak menurun, yaitu 5, karena return number 0-nya merupakan number 5. Tetapi ketika tidak sampai di bawah ini, tidak ada lagi perbandingannya, tidak ada lagi lawannya, sehingga akan berhenti pada ini, kondisi kedua, yaitu elite line number sama dengan 1, return number 0. Return number 0-nya kan sudah diganti ke 5, berarti pada eksekusinya yang di return itu 5, return lagi 5, return lagi 5, return lagi 5, sampai ke outputnya akan menghasilkan 5 itu sendiri. Dan dari soal 2 bit, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang melanjutkan yaitu modul 2, brute force. Pada soal pertama, bilangan bulat positif dikatakan prima jika hanya habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, jika ada bilangan bulat 2 sampai dengan bilangan kurang dari 1,
yang habis membagi bilangan, maka bilangan bukan prima. 1A, dari definisi tersebut, buatlah program yang menerima inputan bilangan bulat dan mengembalikan nilai true jika bilangan prima, dan false jika bilangan bukan prima. Gunakan strategi brute force untuk mendesain solusinya. Dari sini saya akan menjelaskan apa itu brute force. Brute force adalah strategi penyelesaian masalah dengan mencoba semua kemungkinan solusi secara sistematis dan menguji setiap kemungkinan satu persatu hingga menemukan solusi yang benar atau optimal. Teknik brute force seringkali digunakan dalam algoritma yang kompleksitasnya tinggi atau sulit dianalisis. Contohnya, jika Anda ingin mencari nilai maksimum dalam sebuah list, salah satu cara yang dapat dilakukan dengan melakukan iterasi yang pada setiap elemen dalam list akan membandingkan setiap elemen dengan elemen lainnya sehingga menemukan nilai terbesar. Namun, teknik ini tidak efisien pada list yang sangat besar karena memerlukan banyak waktu dan memori. Selanjutnya, soal nomor 1A akan dijelaskan oleh teman saya. Ini merupakan codingan dari brute force. Di sini ada def is prime n dengan variabel n. Pada program ini semua akan dibaca terlebih dahulu lalu ke proses ke bill inputan ke variabel bill sama dengan integer input dan memasukkan angka. Kemudian lalu dieksekusikan ke n dieksekusikan dicek bilangan itu ke jika def jika n kurang dari 1 maka akan return false. Kemudian jika for untuk indeks in berjarak 2 n min 1 karena jarak range 2 sampai n kurang 1. Kemudian akan dieksekusi ke if n modulo indeks sama dengan 0, kemudian jika bisa akan return false. Selanjutnya fungsi melakukan iterasi untuk i jika setelah melakukan iterasi tidak ada bilangan yang habis dibagi menjadi n, maka n dianggap sebagai bilangan prima. Dan fungsi mengembalikan return true-nya ke bilangan tersebut. Kemudian akan output jumlah literasi dan iya nggak sih? Iya. Kemudian n tadi ya akan false jika bukan bilangan prima. Untuk pengeprinan n tadi bilangan tadi akan masuk ke def is prime bill. Terima kasih. Kemudian outputnya jika bilangan prima akan true dan jika bilangan tidak prima akan false. Lanjut. Selanjutnya, untuk soal 1C, yang akan dibacakan oleh teman saya, Rama.
Pada soal 1C, ini merupakan contoh daripada mencari prime menggunakan brute force. Pertama-tama, fungsi akan memeriksa apakah n kurang dari sama dengan 1. Jika n kurang dari sama dengan 1, return false karena palindrom, karena prime, karena bilangan prima itu karena 1 bukanlah bilangan prima. Ataupun kurang dari 1 juga bukan bilangan prima. Lalu jika n lebih besar dari 1, maka fungsi akan melakukan iterasi untuk memeriksa apakah n habis dibagi oleh bilangan bulat lain selain 1 dan n itu sendiri. Iterasi dimulai dari 2 hingga n-1 menggunakan fungsi range 2, n. Di sini dikatakan 2, n 2 sampai n karena range sendiri sudah menggunakan n-1. Karena definisi dari range itu sendiri 2 dimulai dari yang ditentukan hingga hampir yang ditentukan, yaitu n tidak sampai n, yaitu n-1. Lalu ada jika n habis dibagi oleh suatu bilangan bulat i, maka fungsi akan mengembalikan nilai false karena n bukanlah bilangan prima. Jika iterasi selesai dan tidak ditemukan bilangan bulat yang habis membagi n, maka fungsi akan mengembalikan nilai true karena n adalah bilangan prima. Selain fungsi i prime n, ini ada def iterasi, terdapat juga fungsi iterasi n yang menerima satu argumen berupa bilangan bulat n dengan mengembalikan jumlah iterasi yang dilakukan oleh fungsi i prime n dalam mengecek apakah n bilangan prima atau bukan. Fungsi iterasi n akan memeriksa terlebih dahulu apakah n kurang dari atau sama dengan 1. Jika benar, maka fungsi akan mengembalikan pesan jumlah iterasi sama dengan 0 karena fungsi i prime n tidak akan melakukan iterasi lagi karena sudah keluar dari iterasi tersebut. Jika n lebih besar dari 1, maka fungsi iterasi n akan melakukan iterasi menggunakan fungsi range 2 sampai n itu untuk menghitung jumlah iterasi yang dilakukan oleh fungsi prime n dalam mengecek apakah n bilangan prima atau bukan. Jumlah iterasi tersebut akan disimpan dalam variabel iterasi dan akan dicetak ke layar menggunakan fungsi print. Terakhir, fungsi iterasi n akan mengembalikan nilai yang diperoleh dari memanggil fungsi prime bil atau prime n. Namun perlu diperhatikan bahwa argumen yang digunakan untuk memanggil fungsi prime n atau bil seharusnya menggunakan variabel n yang telah didefinisikan sebagai argumen fungsi iterasi n. Jadi bukan variabel n atau bilangan yang diinputkan oleh pengguna di awal program. Ini ada output daripada soal 1C. Terlihat jelas bahwa menggunakan report akan memperbanyak jumlah iterasi. Lalu ada soal 1D yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada alternatif dari brute force, yaitu import math yang menggunakan def is prime. Seperti biasa, def akan dibaca terlebih dahulu sampai bawah oleh program, kemudian pada output akan disuruh untuk memasukkan bilangan atau angka. Kemudian n tersebut di sini n merupakan angka yang dimasukkan tadi. Jika n kurang dari 1, maka return false. Kemudian iterasinya 0. Jika n sama dengan 2, maka akan
ngeprint, maka akan langsung membalikkan nilai true dan mengeprint jumlah iterasinya atau pengulangannya. Karena bilangan 2 merupakan bilangan prima. Bilangan prima dimulai dari 2. Bilangan 1 bukanlah bilangan prima. Kemudian untuk indeks I di range 2 sampai integer untuk math SQRT bilangan tadi n plus 1, maka iterasinya akan menjadi plus 1 atau pengulangannya. Kemudian lanjut ke bawah, jika n modulo I sama dengan 0, print jumlah iterasi, lalu print jumlah iterasi, terus return false. Ketika setiap iterasi, fungsi akan menambahkan nilai iterasi dengan 1 dan memeriksa apakah n habis dibagi oleh bilangan yang sedang diperiksa. Jika iya, maka fungsi akan langsung mengembalikan nilai false dan mengeprint jumlah iterasi yang dilakukan. Kemudian untuk outputnya akan keluar bilangan bulat yang diinputkan, kemudian di enter, lalu akan menunjukkan iterasi atau pengulangannya, lalu akan tertulis false jika itu bukan bilangan prima dan true jika itu bilangan prima. Untuk soal 1F merupakan perbandingan waktu antara brute force dan alternatifnya. Untuk waktu yang diperoleh oleh brute force lebih lama daripada waktu yang pengeksekusiannya lebih lama daripada alternatif. Dan iterasinya lebih banyak daripada alternatif. Ini untuk bilangan pertama pada soal, kemudian bilangan kedua pada soal sama juga iterasinya dan waktunya lebih banyak daripada yang alternatif untuk brute force. Ini bilangan ketiga yang ada pada soal. Sudah. Lanjut. Kemudian soal 2G akan dijelaskan oleh Ram. Di soal 2G, soalnya yaitu membuat program yang menerima inputan bilangan bulat dari bilangan 1 dan bilangan 2. Program tersebut mengembalikan nilai 1 di 2 dan menggunakan strategi brute force untuk mendesain solusinya. Dari codingan ini terdapat pada line ke-1 yaitu membuat variabel bilangan 1 yang meminta user menginputkan integer atau angka, dan terdapat variabel yaitu bilangan 2
yang sama meminta user untuk menginputkan integer atau angka. Lalu ada variabel iterasi yang memiliki isi absolut daripada bilangan dua yang diinputkan iterasi. Absolut yaitu nilai absolut atau non negatif daripada inputan user itu. Kemudian akan ditunjukkan di outputnya di terminal dengan memprint jumlah iterasi yang dipanggil daripada variabel iterasi yang dibuat. Lalu ada dibuat variabel kosong, variabel checkpoint yang dinamakan hasil dan diisi oleh angka 0. Lalu dibuatkan kondisi yaitu if bil 1 lebih dari sama dengan 0 dan bil 2 lebih dari sama dengan 0. Sehingga di sini ketika inputan user itu lebih dari sama dengan 0 dan inputan user kedua itu lebih dari sama dengan 0, maka akan ada for I in range iterasi hasil plus sama dengan bil 1. Di sini hasil yang merupakan checkpoint itu tadi, yang variabel berupa sama dengan 0 itu akan dimasuki oleh bil 1 sebanyak daripada bil 2. Karena for I in range itu kan iterasi absolut bilangan 2. Iterasinya merupakan variabel iterasi. Sehingga bil 1 akan dimasukkan ke hasil sebanyak variabel iterasi atau absolut bilangan kedua. Lalu kemudian jika kondisi itu tadi tidak memenuhi, akan lanjut ke kondisi kedua yaitu elif bil 1 kurang dari 0 dan bil 2 kurang dari 0. Maka akan for I in range iterasi hasil yaitu merupakan checkpoint tadi akan dikurangi oleh bilangan absolut dari nilai absolut daripada bil 1. Kemudian jika semuanya tidak memenuhi, akan lanjut ke else yaitu for I in range iterasi dan hasil plus sama dengan absolut bil 1. Jadi hasil akan diisi oleh nilai absolut daripada bil 1.